Episode 20. Suka bermain wanita, Doni menatap putranya yang tengah melepas rindu kepada ibunya, meskipun Arkan awalnya tidak mau bertemu dengan Hastir. Tetapi Doni tahu jika putranya itu begitu rindu kepada ibunya. Doni tidak ingin melihat kebersamaan mereka. Hal itu pasti akan membuatnya merasa sedih dan sakit hati. Dia tidak bisa mempertahankan rumah tangganya bersama Hestie karena kegemarannya yang suka jajan di luar. Sebenarnya Doni tidak berselingkuh dari Hate karena cintanya memang besar untuk Hestie. Hanya saja hobinya yang suka onik stand dengan daun muda susah dihentikan. Bahkan itu semua sudah berlangsung sebelum dia menikah dengan Hastia. Tidak munafik jika di kalangan pejabat, pebisnis ataupun konglomerat itu sebenarnya tidaklah setia terhadap pasangannya dan mereka tidak sesuci seperti anggapan di luar. Mereka suka bermain wanita seperti dirinya, meskipun di hatinya hanya ada satu cinta. Tetapi kalau masalah jajan wanita itu adalah hal biasa. Begitupun dengan Doni, dia hanya mencintai Hestia. Tetapi sayang mantan istrinya itu mengendus keberadaannya yang sedang berada di kamar hotel bersama wanita sewaannya. Doni menyesal sangat. Dia akhirnya berhenti bermain wanita gara-gara Hestia pergi dari hidupnya. Dia sudah tidak berselera lagi mencicipi wanita di luar, karena hatinya sudah begitu hampa tanpa adanya Hestia. Melissa sang putri tidak memperdulikannya. Dia lebih memilih menetap di Lombok bersama suaminya, yang notabene dari kalangan orang biasa, tetapi keluarga mereka masih bahagia sampai sekarang. Saat ini yang dikhawatirkan oleh Doni adalah sang putra yang tidak berhasil dalam berumah tangga. Doni merasa senang jika Arkan bercerai dari Ciara, karena sejatinya dia dan Farel tidak pernah dekat dan ada masalah dalam persaingan bisnis. Namun, biar bagaimanapun Arkan pernah memintanya untuk melamar Ciara dan meminta putri Farel itu menjadi menantunya. Doni tidak mau membuat Arkan semakin jauh darinya setelah perpisahannya dengan Hastia. Bahkan putranya itu langsung menjadi pembangkang dan sangat membencinya gara-gara berkhianat dari sang istri. Doni menghela nafas. Dia memutuskan untuk keluar dari restoran itu dan membiarkan anak dan ibu bernostalgia di dalam sana. Bapak Doni Irawan. Doni berhenti melangkah ketika mendengar seseorang yang memanggilnya. Doni melihat seorang wanita cantik berdiri di hadapannya. Keningnya mengernyit ketika merasa seperti pernah melihat wanita ini. Namun dia lupa apakah dia salah satu teman onik stand dia di masa lalu. Bapak pasti sudah lupa sama saya ya? Wanita itu tersenyum, lalu menyodorkan tangannya pada Doni. Nama saya Salma Vina. Dulu kita pernah bertemu di masa lalu, ucap wanita yang memang sudah tidak muda lagi itu. Salma. Cicit Doni. Pria itu benar-benar lupa dengan wanita ini, tetapi merasa jika wajahnya familiar. Mungkin benar jika wanita itu salah satu teman onik standnya. Salma mengamati wajah Doni yang masih terlihat tampan itu. Wajahnya tidak pernah berubah. Sejak dulu saat pertama kali dia bertemu dengan Doni Irawan, pria itu memang begitu memperhatikan. Maaf, saya lupa. Mungkin kita memang pernah bertemu dulu, tapi sekali lagi saya minta maaf karena saya tidak mengingat Anda. Kalau begitu saya permisi dulu. Ucap Doni merasa tidak nyaman.
Dengan tatapan wanita itu, kemudian Doni langsung pergi begitu saja dari hadapan Salmavina. Jadi kamu memang benar-benar lupa denganku? Mungkin kamu juga lupa dengan malam panas di mana kamu merenggut kesucianku, Doni Irawan. Gumam Salmavina. Sayang, ayo aku udah selesai, ujar seorang pria berkebangsaan Jepang merangkul bahu Salmavina. Wanita itu tersenyum dan mengangguk. Kemudian kedua pasangan itu berjalan ke arah pintu keluar, karena sudah selesai dengan acara makan malamnya. Nage, aku ingin pergi ke suatu tempat. Tapi kamu ajak Ryo ya? Ucap Salma pada suaminya itu. Kemana babi? Apa Ryo mau ikut kita? Dia sedang bersenang-senang dengan para gadis di pantai, jawab Nagi terkekeh-kekeh. Merasa tingkah putranya itu begitu absurd. Nagi adalah pria berkebangsaan Jepang. Dia menikahi Salma karena jatuh cinta pada pandangan pertama dengan wanita itu. Ke rumah sahabatku. Bersambung.